Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nata Karadiba, NIM 228024009. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktik pemrograman Python dasar sebagai tugas mata kuliah Fisika Komputasi. Nah, saya akan menjelaskan 6 poin. Itu yang pertama, sintak dasar, yang kedua struktur kontrol, yang ketiga fungsi, dan yang keempat struktur data, yang kelima OOP dasar, dan yang keenam modul dan pustaka. Kita langsung saja. Yang pertama, saya akan membahas tentang sintak dasar. Nah, di sintak dasar ini ada 4 poin, yaitu string, integer, float, dan boolean. Yang pertama yaitu tentang string. Nah, string ini adalah tipe data yang menunjukkan keterangan huruf atau nama gitulah. Ini contohnya ya, nama sama dengan kita tulis aja, kita ketik aja seperti ini, nama sama dengan meta, ini nama saya ya, ini contoh saja, bisa nama apa aja yang lain gitu. Terus yang kedua itu integer. Nah, integer itu adalah integer adalah tipe data yang menunjukkan keterangan angka. Ini jadi saya mencontohkan dengan umur ya, umur kan angka ya. Jadi umur sama dengan 19 nih. Ini 19 umur saya. Nah, yang ketiga itu float. Nah, float ini sama menunjukkan keterangan angka, tapi bedanya dia angkanya itu harus desimal. Ini saya contohkan untuk menunjukkan keterangan berat badan ya. Ini 48,5. Nah, setelah kita ketik seperti ini, kita langsung print aja printnya. Ketik seperti ini, nama saya, nama, umur saya. Nah, ini kita print biar muncul pas di run. Kita akhiran aja ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah boolean. Nah, boolean ini adalah tipe data yang menunjukkan benar atau salahnya suatu data itu. Contohnya ini kita ketik aja kayak gitu. Input user sama dengan float, buka kurung input, nah masukkan angka kurang dari 9. Nah, ini berarti angka kurang dari 9. Nah, is kurang dari 9, input user kurang dari 9. Jadi print angka kurang dari 9 adalah is kurang dari 9. Seperti ini ya, itu ketikannya gitu. Ayo kita coba rate aja ya. Nah, di sini terlihat ya, nama saya Meta, umur saya 19, dan berat badan saya 48,5. Sekarang yang ini masukkan angka kurang dari 9. Nah, contoh aja ya, angka kurang dari 9 itu 5. Enter. Nah, angka kurang dari 9 adalah true. Ya, benar. Kalau 5 itu adalah angka kurang dari 9. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi masukkan kurang dari 9 kalau lebih dari 9 ya. Coba 10. Enter. Nah, ininya pasti false karena 10 kan lebih dari 9 ya, bukan kurang dari 9. Begitu. Oke, selanjutnya yaitu struktur kontrol. Ini dulu komentarnya. Ini dikomentarin biar enggak kerannya. Enggak keran. Oke. Nah, selanjutnya struktur kontrol. Nah, ini membahas tentang percabangan dan pengulangan. Nah, percabangan itu ada 3, ada if, elif, dan else. Nah, if itu adalah percabangan di mana kondisi dalam satu kondisi saja. Nah, sedangkan elif itu percabangan dalam 2 kondisi. Dan yang else adalah percabangan dalam berbagai kondisi. Gitu. Nah, caranya itu kita coba aja ya, buat ini permisalan data X itu sama dengan 9. Nah, if-nya ini kita buat X kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, lebih ya? Enggak. Kurang, ya harusnya lebih nih. Salah. Ini kurang. Nah, jika X lebih dari 0 adalah positif dan X kurang dari 0 adalah negatif. Nah, kalau else itu kalau X-nya itu sama dengan 0 gitu. Kita coba run aja ya. Run. Oh, bentar dulu, jangan di run dulu. Oke, kita bahas ini dulu ya, yang welcome. Nah, welcome ini adalah pengulangan. Jadi kita buat pengulangan while. Kita ketik aja count sama dengan 5, welcome kurang dari 10. Print count-nya. Pokoknya plus sama dengan 2. Jadi kita akan membuat pengulangan angka kurang dari 10. Ya, kurang dari 10. Dan dimulai dari 5. Gitu. Ya, kita run saja ya. Nah, oke. Pattern-nya. Nih, yang pertama itu PY adalah positif nih, adalah positif. Kan benar ya? Soalnya 9 itu lebih dari 0, makanya positif. Gitu. Kalau kita ubah ya X-nya, jadi min 1 gitu. Kurang dari 0. Coba kita run. Nah, jadinya negatif. Ini keterangannya negatif. Soalnya kita sudah taruh ya kalau if, elif dan else gitu. Ini jadi negatif. Dan yang pengulangan ini lihat, ini hasilnya 5, 7, 9. Nah, karena datanya kita
pengulangannya 10, data kurang dari 10 gitu. Nah, dan angkanya mulai dari 5. Nah, jadi 5, 7, 9. Oh iya, dan jedanya itu 2. Jadi 5, 7 kan 5 ke 7 itu selisihnya 2 gitu. Begitu. Coba kita ubah aja ya. Lihat dulu. Biar dapat contoh yang lain gitu. Misalnya kita mulainya dari angka 1 aja. 1. Nah, ininya lebih dari 20. Lebih kurang dari 20. Nah, terus jedanya 2 aja. Coba kita run lagi. Tuh. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, itu jadi angka ganjil lah. Gitu. Nah, yang ketiga yaitu fungsi. Nah, fungsi ini ada fungsi print dan fungsi return. Fungsi print itu adalah fungsi yang untuk menampilkan di layar gitu. Nah, sedangkan fungsi return itu fungsi yang datanya bisa dimodifikasi atau bisa diubah-ubah lagi gitu. Sedangkan print itu enggak, kayak sekali pakai doang. Nah, di sini saya hanya mempraktekkan fungsi return ya. Nah, def ini itu fungsinya. Nah, fungsinya itu namanya def. Nah, hitung gaya ini nama dari fungsinya gitu. Nah, sedangkan m dan a ini sebagai parameter. Nah, kita langsung aja ketik seperti ini, def hitung gaya ma return m kali a. Nah, kita kan akan menampilkan massa dan kecepatan ya mulainya. Jadi menginput nilai massa dan kecepatan. Jadi ketiknya seperti ini, plot input. Nah, setelah itu kita hitung. Nah, kan massa dikali percepatan itu sama dengan gaya ya. Jadi gaya sama dengan hitung gaya, massa, kecepatan. Nah, jadi nanti hasilnya tinggal info ada ini. Jadi tinggal gaya yang dihasilkan. Itu nanti muncul print ya nih, sama dengan gaya. Kita coba run aja ya. Nah, belum gitu ya. Coba ya. Oke, kita masukkan masa benda bebas aja, contohnya masa bendanya 20 kg ya. Terus percepatannya misalnya 5 mprs ya. mprs kuadrat. Oke, enter. Nah gaya yang dihasilkan yaitu ini. Coba ya, kita lagi, coba lagi. Masanya 20, enter, itu 5, enter. Nah, gaya yang dihasilkan adalah 100 karena 20 dikali 5 itu 100 begitu. Lihat dulu. Oke. Selanjutnya itu struktur data. Kita komentar dulu ya biar enggak kan. Oke, kecepatan benda. Kecepatan benda itu sama dengan yang maksudnya yang selanjutnya adalah kita menjelaskan tentang struktur data. Nah, struktur data ini kita ambil contoh yang list ya. Jadi kita buat list gitu. Nah, saya buat contohnya itu kecepatan benda ya. Itu 15, 20, 25, 30, 35. Nah, ini kita buat listan ini. Ya. Jadi tinggal ketik aja i sama dengan 1. Jadi mulainya itu dari 1 lisannya. Nah, for v in kecepatan benda. Nah, ini biar itu ya ada di layar print. Jadi print f kedua pura-pura i adalah pura-pura v m per s. Terus ini juga i plus sama dengan 1 ini biar semua listnya itu plus 1. Jadi setelah 1 itu 2, 3, 4, 5 gitu. Kita coba run aja ya. Nah, ini udah kan. Kayak list pertama itu 15, list kedua itu 20, list ketiga itu 25, list keempat 30, list kelima itu 35 gitu. Selanjutnya itu yang kelima, kita membuat OP dasar. Nah, ini saya udah membuat kelas bendanya. Ini tinggal def INT self massa dan percepatannya. Ini objeknya itu balok. Nah, baloknya ini punya massanya 10 dan percepatannya 2. Jadi kita tinggal print aja, print f balok sama dengan balok itu berapa. Kita langsung run aja ya. Oke. Nah, ini langsung terlihat tuh ya nilainya. F baloknya itu sama dengan 20 Newton karena dari 10 massa dikali 2-nya itu percepatan. Tuh. Oke, lanjut saja ya. Yang terakhir tuh buat modul dan pustaka. Nah, modul ini saya akan membuat modul dari Matplotlib. Jadi akan menampilkan sebuah grafik gitu dari Matplotlibnya.
Nah, itu tidak bisa ya kalau misalnya belum mendownload Matplotlib. Jadi harus download dulu baru akan keluar grafiknya gitu. Nah, caranya itu tinggal import Matplotlib download SPLT. Nah, kan kita mau buat modul dari gaya dari percepatannya, jadi gaya sama dengan data gayanya diketik seperti ini. Nah, dan percepatan juga datanya ya. Terus tinggal PLT titik PLT gaya koma percepatan dan PLT show buka kurung. Langsung saja ya kita run dan kita lihat hasil grafiknya. Nah, bisa dilihat ya, ini itu yang di bawah, ini data dari gaya, yang dari gaya, yang samping ini dari data dari percepatan gitu. Teman-teman, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.